Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV. Saudara, BNPB masih mencari 13 korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Total korban meninggal yang sudah ditemukan hingga pagi ini sebanyak 50 orang. Kami sampaikan, alhamdulillah telah ditemukan 7 jenazah lagi. Sehingga diperkirakan tinggal 13 korban yang akan kita cari di lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50, dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian. Ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami baru saja dibisikin oleh Kapusdatin bahwa korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB. Karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Ponso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak, jadi 50 orang meninggal. Jadi Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, saudara, BNPB juga menargetkan evakuasi korban pondok pesantren yang ambruk selesai Senin 6 Oktober 2025. Kesempatan ini pula kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan, saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Kemarin dari ITS Bapak Muji sudah koordinasi dengan Basarnas dan dari Kodim. Akhirnya dipotong, diperkirakan hari ini selesai, serta diberikan penyangga, sehingga akan mengurangi resiko apabila nanti bangunan yang roboh itu ditarik. Ya, jelas. Jadi sudah ada solusi. Saudara, pencarian santri korban ambruknya Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih berlanjut terus hingga Minggu malam kemarin. Pihak BNPB menyebut kemungkinan adanya korban yang tertimbun reruntuhan di area selatan bangunan. Proses pengangkatan puing reruntuhan bangunan masih dilakukan hingga malam. Namun pengangkatan puing bangunan sebelah selatan terkendala karena nyambung dengan bangunan ponpes yang lama. Harapannya bisa kita akan melakukan penggeseran material yang ada di posisi selatan yang menyambung dengan bangunan lama. Dan kalau kita lihat secara langsung di lokasi, bangunan yang lama itu pun sudah miring. Takutnya kalau kita asal tarik, kita asal breaker, ketika itu terpatahkan atau sudah roboh ataupun menjadi beberapa potongan, menjadi tidak ada kekuatan bagi bangunan lama yang menyambung pada struktur ini, akan menjadi roboh kembali. Mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa menyelesaikan di sektor sebelah selatan, dan masih ada potensi kemungkinan kita bisa menemukan korban yang masih belum ketemu. Saudara, BNPB menargetkan pembersihan puing runtuhnya bangunan pesantren Al-Qazini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur rampung pada hari ini. BNPB menyebut progres pembersihan material runtuhan bangunan sudah 60% lebih. Usai pembersihan puing pembangunan yang ambruk, jalur evakuasi akan bisa lebih terbuka. Dan petugas akan kembali menyisir titik-titik yang diduga terdapat korban. Sementara jumlah korban hilang belum bisa dipastikan, dan hingga tim SAR menemukan korban di area lain yang belum terjangkau. Sudah kita laksanakan ini sudah hampir 60% lebih ya. Harapan saya ini besok ini sudah bisa rata. Cuma ada satu kendala, yaitu beton itu ada yang menempel di bangunan sebelah kiri. Pak Muji dari ITS akan datang memberikan bimbingan ke kita sambil mengawasi, sehingga pemotongan beton itu tidak menyebabkan
gedung itu akan rusak atau runtuh. Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 2 jenazah korban ambruknya Ponpes Buduran Sidoarjo. Kedua jenazah yang berhasil diidentifikasi langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Setelah jenazah teridentifikasi, pihak keluarga yang menunggu di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim diizinkan melihat kondisi korban. Isak tangis keluarga pecah setelah memastikan jenazah korban adalah keluarganya. 2 jenazah yang berhasil teridentifikasi bernama Nurudin asal Bangkalan, Madura. Sementara korban kedua adalah Ahmad Rijalul Haq, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun asal Surabaya. Sampai dengan hari ini, sampai saat ini teman-teman, data korban kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini totalnya sudah sebanyak 45. Dari 45 ini teman-teman, yang 5 diidentifikasi ketika di Sidoarjo, yang 3 kemarin sudah dikirim, berarti total 8, ditambah sekarang ada 2 yang sudah teridentifikasi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyiapkan posko di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk keluarga korban yang menunggu hasil identifikasi. Selain bisa beristirahat dan menginap, di posko ini juga disiapkan dapur umum yang menyiapkan makanan minuman bagi keluarga korban. Dapur umum ini sama dengan posko 1 kita yang sudah kita dirikan di Buduran. Jadi prinsip pertamanya ya untuk keluarga santri ya yang menunggu di sini. Kemudian juga tentu saja petugas-petugas relawan sosial dan juga petugas yang sedang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara, juga tim humas, pokoknya yang datang ke sini memerlukan minum dan ada yang bisa dimakan, kami memang persilahkan monggo. Inilah momen Arumi Basin yang merupakan istri wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat berusaha menguatkan keluarga santri yang menjadi korban ambruknya Ponpes di Sidoarjo, Jawa Timur. Emil Dardak bilang dalam perbincangan dengan orang tua korban, dirinya meyakinkan keluarga korban bahwa evakuasi sudah dilakukan semaksimal mungkin. Tadi kami melihat sendiri dan bisa meyakini betul dan mudah-mudahan bisa meyakinkan orang tua juga bahwa memang proses ini progresnya sudah baik dan sudah sangat intensif